Ya, jadi singkatnya begini, IPDMIP itu merupakan program pemerintah pusat yang dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan 2022. RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, saat ini Mei Junandi dan juga Teguh Ramadan sedang berada di suatu tempat yang tidak tersembunyi gitu kan ya, tapi berada di tengah-tengah orang-orang hebat. Sahabat RCL, sudah ada bapak-bapak ganteng di siang ini. Sahabat RCL, di kesempatan yang baik ini, saat ini sahabat RCL Mei Junandi bisa menghadirkan Pak Ari Nurhandi, asisten pelaporan dari IPDMIP Pusat, yang tepatnya itu di Kementerian ya Pak ya? Iya. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Siang. Suaranya luar biasa ya. Ada Pak Irfan juga, Pak Irfan Arif Dharma, ini dari UWI ya Pak ya? Iya. Ahli media ya, betul ya. Pak Irfan sendiri juga ada riwayat radio juga katanya, orang radio juga sama Reza. Jadi kalau ngobrol-ngobrol sama Pak Irfan pasti lebih asik ya Pak ya? Iya, insya Allah. Sebelum ngobrol barengan Pak Irfan, sahabat RCL, karena kegiatan hari ini, sahabat RCL, mau kasih tahu dulu, hari ini kita lagi ada di tengah-tengah kegiatan FGD bersama IPDMIP, program IPDMIP dari IPA. Lebih tepatnya kita nanya langsung nih ke Pak Ari ya. Pak Ari, kegiatan FGD hari ini sendiri itu tujuannya untuk apa Pak? Boleh dijelaskan? Ya, jadi singkatnya begini, IPDMIP itu merupakan program pemerintah pusat yang dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan 2022. Dengan akan berakhirnya program ini di tahun 2023, jadi ingin mengetahui dari setelah pelaksanaan sekian lama itu sukses story apa saja yang diperoleh oleh petani. Kami mengharapkan sukses story itu nanti akan didapat beberapa yang terbaik dan itu dimasukkan ke dalam laporan akhir kami. Betul sekali, karena memang program IPDMIP ini sendiri sudah berlangsung beberapa tahun ke belakang gitu kan ya. Jadi FGD hari ini tujuannya untuk mencari tahu sejauh mana keberhasilan dari program IPDMIP itu sendiri. Ya, untuk Kabupaten Sukabumi ada bocoran nggak sih Pak, seberapa sukses pelaksanaan IPDMIP di Kabupaten Sukabumi? Sukabumi termasuk yang cukup bagus ya. Kalau dilihat dari segi penarikan anggarannya, penggunaan anggaran yang telah dipakai. Jadi Sukabumi itu dapat kuota anggaran sekitar 11 miliar dan telah terrealisasi 10. Wah, luar biasa. Dalam artian gini ya, dari 10 miliar yang dipakai, dari 11 miliar itu berarti pelaksananya sudah melewati target gitu kan, istilahnya mendekati target gitu kan. Hampir mendekati target. Hampir mendekati target. Artinya berarti hampir 100% pelaksanaan IPDMIP ini sukses ya Pak ya? Ya kurang lebih begitu, walaupun ya 2020 ada kendala COVID ya, dimana itu ya semua kegiatan yang sifatnya berkumpul dibatasi, tapi ya kami dari di kabupaten masih tetap mensiasati lah. Betul. Yang penting sih si program IPDMIP-nya itu sendiri memang bisa dirasakan oleh para petani. Gitu kan ya, tujuannya itu berarti kan ya. Nah, berarti jadi pertanyaan juga sahabat RCL mungkin ya, dengan hadirnya WI di program IPDMIP itu sendiri, Pak Irfan, apa berarti? Fungsinya apa? Gunanya WI hadir di program IPDMIP itu sendiri? Terima kasih. Sebenarnya kami sebenarnya mengevaluasi. Tapi dari evaluasi itu sendiri, saya sendiri ya secara logika itu melihat ada keuntungan juga bahwa teman-teman pemain di Timur itu bisa mengembangkan insting mereka untuk mengevaluasi juga, melihat kondisi yang ada sebenarnya, sehingga melihat awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, untuk menjadikan motivasi kepada petani. Ini menguntungkan sekali dengan program IPDMIP ini, karena bisa melihat sukses story-nya orang. Apa yang membuat, oh ternyata nggak mahal, mudah, atau cepat, atau mungkin
bahasanya itu yang paling suka dicari. Dan itu yang membuat petani lain kayaknya saya bisa coba itu nggak susah, dan itu yang akan mungkin ditularkan kepada dan jujur sih, melihat dari hasilnya yang tadi sudah jalan beberapa saat, memang ada pola yang sama yang buat saya akhirnya, wah ini teman-teman dulu ini sangat berperan aktif petani untuk membantu membuat tulisan-tulisannya. Ada beberapa memang yang masih kurang tapi bisa ditambah, kayak key story-nya itu di mana, itu tadi saya lihat ada beberapa yang belum, mungkin dari petani atau kita kecapeannya teman-teman penyuluh, karena ini perlu ekstra untuk mengajarkan kepada orang yang cepat bagaimana. Dan kami, mungkin saya sendiri dari suara, kayaknya kira kita kurang ya jamnya ya untuk mengajarkan kepada mereka, atau waktu prakteknya yang perlu ditambah lagi. Nah ini yang membuat saya hari ini akan termotivasi untuk bagaimana kita harus bisa memberikan lebih pada Jadi memang WI itu hadir untuk memberdayakan SDM gitu kan ya. Jadi si SDM-nya istilahnya dituntut buat kreatif atau seperti apa sih Pak? Kreatif itu udah pasti, tetapi bisa melihat situasi dan kondisi. Nah kalau anak muda sekarang tuh kan ada yang template atau bukan template ya, tema-tema gitu ya. Cip, hari ini apa sih dress code-nya? Merah. Oh iya, berarti kita harus merah. Tahu dengan situasi itu membuat akhirnya penyuluh bisa paham nanti yang akan ditonjolkan model yang apa? Yang pertanian yang model apa? Entah yang smart farming atau yang bagaimana. Lalu kalau kita di sini sebagai apa? Oh ini ada saat ini kayaknya yang lagi musim atau up to date-nya modelnya ini. Ya udah tinggal itulah yang mungkin akan ditambah untuk dikembangkan oleh mereka. Yang saya berharap banyak juga mereka bisa, setelah bisa melihat, bisa mengeluarkan ide untuk ditularkan kepada yang lain. Betul. Jadi berbagi, setelah menyerah dibagi juga dengan rekan-rekan yang lain gitu kan ya. Tapi Pak, kalau WI itu sendiri kan udah gabung berarti dari 2017 ya pelaksananya IPDMIP ini? Iya. Berarti sepanjang dari 2017 sampai 2022 menurut Pak Irfan sendiri ada kendala atau hambatan yang memang jadi permasalahan yang sulit dipecahkan gak sih? Atau semua berjalan memang seiring berjalannya waktu? Kalau kendala pasti ada, karena biasanya dengan kesibukan kami, sehingga itu yang merasa tadi saya bilang motivasi kami memang harus ditambah lagi, karena hasilnya tuh sebenarnya masih bisa lebih lagi. Ini yang mungkin kedepannya harus bagaimana kalau seandainya kegiatan itu masih ada, bagaimana kita harus bisa menambahkan effortnya lagi. Betul. Jadi memang harus ada istilahnya mengikuti juga gitu kan. Biar nendang. Nah betul. Jadi memang semua keluar gitu kan. Biar semua keluar, biar maksimal gitu ya, istilahnya maksimal. Wah luar biasa. Mudah-mudahan sih program IPDMIP ini Pak Ari bisa berlanjut lagi ya. Walaupun udah ada bocoran belum? Kapan dilaksanakan bocoran untuk sih waktu yang belum. Memang ini IPDMIP itu di harapan yang pertama itu bisa direplikasi oleh pemerintah daerah dengan anggaran APBD, karena memang banyak dari teman-teman pelaksana kenapa kok nggak dilanjutkan gitu. Karena ini program bagus, terutama yang terdampak tuh meningkatnya produksi. Betul. Lebih bagus lagi yang seperti di FGD ini ada yang sampai bahwa produk udah beras udah bermerek, lalu bukan varietas sendiri gitu, benih lokal lah istilahnya itu. Jadi mereka udah nggak cuma jual gabah aja gitu, tapi juga udah bisa beras, bahkan wanita taninya udah bisa bikin camilan olahan gitu. Luar biasa. Jadi ada pendapatan tambahan dari situ. Betul. Jadi memang IPDMIP ini sendiri yang tadinya tujuannya untuk pemanfaatan irigasi itu gitu kan ya, akhirnya berkembang kemana-mana gitu kan. Wah luar biasa. Mudah-mudahan sih memang bisa terlaksana, bisa direplikasi tadi kata Pak Ari tadi gitu kan ya, dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan sih pemerintah daerahnya mau ya Pak ya, bisa istilahnya melanjutkan tanpa ada komando dari pusat gitu loh istilahnya. Wah luar biasa. Untuk menutup perbincangan kita Pak Ari, ada harapan nggak sih untuk
pemerintah daerah itu sendiri dan juga para penyuluh yang mau melanjutkan program demi ini tanpa ada komando sebenarnya? Ya, harapannya dari apa-apa yang sudah dipelajari oleh petani penerima manfaat itu bisa tersebar luas ke jaringan-jaringannya, baik itu teknik budidaya, teknologi yang diajarkan, maupun pemasaran rantai nilai itu bisa ditularkan ke kolega-koleganya gitu. Apalagi dengan FGD ini ada kisah sukses story yang dimana apabila sukses story itu apabila disebarluaskan atau dipublikasikan bisa menjadi inspirasi buat para petani pengusaha yang lain. Betul sekali. Jadi inspirasi juga buat para petani-petani lainnya atau mungkin generasi milenial yang mau mencoba di dunia pertanian gitu ya Pak. Ya. Pak Irfan, untuk para petani nih, adakah harapan atau nasihat himbauan buat mereka yang mau atau memang mempertahankan di bidang pertanian? Oke, terima kasih kesempatannya. Saya ingat dengan intrapreneur dan entrepreneur. Ternyata kalau lihat dari saat ini dan kondisi saat ini, mereka intrapreneur, belum entrepreneur. Nah, berharap memang terlalu tinggi ya, kayaknya kalau petani jadi entrepreneur. Karena entrepreneur ini bahasanya tadi yang dibilang ini harus mau rela berkorban dulu. Walaupun mungkin 10 tahun baru bisa kerasa, tapi itu perjuangan yang mereka lakukan tanpa sia-sia sebenarnya. Kalau pertama untuk 5 tahun itu pasti akan merasa, aduh berat. Tapi kalau sudah sekian lama, dia udah punya ilmu, dia akan bisa nanti bertani itu dengan cara yang paling baik untuk dia. Dan itu butuh waktu effort yang mungkin panjang ya. Nah, bagaimana sampai ke saat itu yang mungkin kita dengan penyuluh harus bisa berjuang untuk bisa memberi motivasi petani untuk selalu berusaha. Itu betul, karena memang tidak ada hasil yang mengkhianati usaha gitu. Iya, nggak ada yang instan juga. Nah betul, semuanya butuh proses. Bahkan jadi manusia dewasa pun ada prosesnya gitu kan ya, dari bayi, anak-anak, remaja sampai akhirnya proses dewasa. Jadi sahabat RCL, buat kalian yang mau mencoba untuk terjun di dunia pertanian, gak ada salahnya ya Pak ya, bapak-bapak ya, dan patut dicoba karena jatuh bangun itu wajar. Nah betul sekali, dan juga jangan takut untuk jadi petani ya Pak ya. Jadi petani itu harus jadi petani hebat, pahlawan bangsa. Nah, karena Indonesia juga negara agraris gitu kan ya, sumber utama makanan kita justru dari pertanian, dunia pertanian, beras gitu kan ya. Jadi selagi kalian makan nasi, jangan takut untuk jadi petani. Terima kasih ya Bapak-bapak waktunya, Billy bisa meluangkan waktu di waktu istirahat. Mudah-mudahan ada kesempatan kita buat ngobrol lebih lagi nanti bisa dijadwalkan ya. Sahabat RCL, Meju Nandi yang bertugas beserta Teguh Ramadan, sahabat RCL kami ada bersamanya.